itulah pedoman yang konkret yang terjadi di dalam praktek yang mesti harus diikuti karena itu merupakan satu potret penegakan hukum yang nyata, empiris. Katakanlah kasus yang terkait dengan Joko Chandra. Kenapa Joko Chandra itu yang kepolisian kok hanya dituntut katakan rendah begitu. Katakanlah di kejaksaan tuntutan terhadap jaksa Pinangki kok juga rendah begitu. Kenapa tuntutan jaksa kepada Joko Chandra kok juga begitu. Nah, inilah hati nurani seorang penegak hukum itu harus berbicara. Seorang aparat penegak hukum yang melanggar hukum, tentunya ini ada penalti lain yang tidak biasanya. Dia mestinya menjadi contoh, dia mestinya menjadi potret, tetapi sebaliknya, pagar makan tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdialog, berdiskusi di channel ini secara jernih, arif dan berimbang. Saya sudah bersama dengan Profesor Dr. R. Widyo Pramono, SH, MM, Hum. Saat ini menjadi Komisaris Bank Rakyat Indonesia BRI, pernah juga menjadi Komisaris Bank Mandiri, dan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, sehat, senang. Ini, Prof. Ini pertama bagaimana situasi bisnis perbankan di era pandemi seperti ini, Prof? Alhamdulillah, tampaknya yang saya amati perkembangan bisnis perbankan khususnya yang di BRI itu meskipun suasana pandemi tetap berjalan, tetap bergerak dan prestasi juga semakin menggeliat baik sehingga tidak ada hambatan dan bahkan kinerja yang dilakukan hampir semua lini lancar dan bagus dan juga memperoleh satu peringkat-peringkat kinerja yang baik. Prof. Widyo, ini kan ketika diangkat menjadi Komisaris BRI kan sebenarnya tugas di Mandiri belum selesai. Nah, kelihatannya begitu diperlukan untuk bergabung di Bank BRI. Prof, saya mau tanya apa ya relevansi bidang kepakaran hukum di dalam bisnis perbankan, khususnya penjenengan kan pakar hukum pidana kalau tidak salah. Monggo, Prof. Ya, tentu ketika saya diminta untuk menjadi komisaris independen di BRI, tidak bukan memberikan satu pengawasan, memberikan supervisi, memberikan satu evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh perbankan. Wabil khusus yang terkait dengan permasalahan hukum perbankan yang terjadi, baik konotasi itu yang dilakukan oleh internal maupun eksternal, tentu kita sikapi dengan penuh kebijakan, dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh kita mengikuti aturan main yang ada dan juga mempedomani good corporate governance. Sehingga dengan demikian kerjasama antara komisaris dengan internal di bidang legal, di bidang permasalahan yang terkait dengan hukum, itu kita sisir sedemikian rupa sehingga hampir permasalahan-permasalahan yang itu bisa diatasi, bisa dicarikan way out yang terbaik tanpa
menimbulkan satu permasalahan tersendiri di belakang. Yang pada intinya semua diharapkan penyelesaian permasalahan-permasalahan itu betul-betul simultan, kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, dan manakala dengan bank-bank sindikasi dengan bank-bank yang lain yang kiranya macet atau ada fraud-nya itu, alhamdulillah so far sampai sekarang itu lancar-lancar saja dan ya cukup bisa diterima keberadaan dan kemanfaatannya. Begitu. Jadi kalau begitu bidang kepakaran hukum itu cukup signifikan untuk membantu bisnis perbankan ya, Prof? Ya, tentu dengan ditempatkan di situ dari sisi hukum pidana perbankan khususnya memang sangat dominan dan sangat diharapkan untuk bisa mencarikan solusi yang terbaik dalam arti bukan kita saling mempengaruhi dengan konotasi jalan di belakang, tetapi bagaimana win-win solution yang terbaik sehingga permasalahan yang terkait dengan hukum itu maupun perbankan sangat sejalan. Ya. Prof, ketika penjenengan jadi jaksa agung muda bidang pidana khusus di Kejaksaan Agung kan dikenal ya, sangat terkenal konsepnya itu yaitu melawan korupsi tanpa gaduh. Baik. Nah, ini gimana menjelaskan sampai sampai saat ini, apakah masih relevan itu apa yang penjenengan konsepkan itu? Panjenengan sudah aturi buku belum ya, Mas Bambang ya? Saya sudah melihat bukunya, tapi belum punya. Oh, nanti sebentar habis ini tak kirim nanti. Saya diparingi alamat panjenengan sekali lagi nanti tak kirim. Melawan korupsi tanpa gaduh ketika saya jadi Jampitsus itu alhamdulillah, dan juga ketika menjadi Kajati Jateng, Kajati Papua dan sebelum-sebelumnya itu dengan konsep yang demikian itu akan membuahkan satu hasil yang cukup signifikan dalam arti ibaratnya kita itu mengambil ikan yang di tempat yang sangat keruh tetapi tidak sampai keruh airnya dan ikannya juga dapat. Artinya begini, penanganan perkara korupsi itu sangat kompleks permasalahannya, apalagi dilakukan oleh orang-orang yang ngakali, yang outsmartnya itu sangat canggih. Nah, untuk mengatasi yang begitu, tim penyidik atau didahului dengan penyelidikan itu betul-betul bekerja dengan penuh kehati-hatian, bekerja dengan penuh memperhatikan ketentuan yang ada maupun prosedur tetap yang ada di Jampitsus itu dilakukan secara detail, secara konsisten, dan juga mendahulukan kepentingan hati nurani baik tersangka, hati nurani baik calon saksi-saksi, baik hati nurani aparat penegak hukumnya jaksa itu sendiri, dan juga pihak-pihak lain yang terkait itu kita deketin secara baik. Nah, hasil dari penyelidikan, hasil dari penyidikan itu digelar, itu diekspos, itu dioncai dengan dihadiri oleh jaksa-jaksa yang senior juga untuk memberikan masukan. Nah, ketika hasil penyidikan itu lemah, maka perlu diperdalam lebih lanjut. Penyidikan ditingkatkan lebih lanjut, lebih dalam, apakah memungkinkan untuk ditingkatkan ke penuntutan. Kalau tidak, ya lebih baik dihentikan penyidikannya. Tetapi kalau ternyata di dalam pendalaman-pendalaman yang secara simultan, secara kasuistis itu memang cukup mendasar untuk dituntut di pengadilan, maka ditingkatkan ke penuntutan. Itu pun juga melalui proses gelar perkara yang sangat ketat beberapa kali dan ekstrakurikuler untuk membahas itu, sehingga ketika tahap penyidikan siap untuk dinaikkan ke tahap penuntutan, maka everything yang terkait dengan alat bukti, everything yang terkait dengan
persiapan nanti di persidangan itu sudah siap untuk digelar, dan semuanya itu tentu sudah memperhatikan hak-hak asasi tersangka, terdakwa itu juga kita perhatikan, sehingga tidak ada permasalahan yang menggeliat yang menjadi pertanyaan publik, misalnya ini kok ada kesan dijolimi, ini kesan ada politis, ini ada kesan dipaksakan, ini ada kesan jual beli perkara. Oh enggak. Jadi, Prof, ya kalau sekarang kan akhir-akhir ini kan banyak kasus yang sudah beritakan di media, udah rame, ternyata nggak segera diproses itu, sehingga membuat masyarakat kadang-kadang kecewa. Itu seperti apa, Prof? nah itulah catatan lepas dari aparat penegak hukum yang tidak memperhatikan ketentuan internal maupun prosedur tetap yang ada. Sesungguhnya aturan main yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sudah jelas sama aturannya, baik di KPK, di Kejaksaan maupun di kepolisian. Hanya tingkatannya, kewenangannya itu yang berbeda. Manakala semuanya itu dilakukan dengan penuh ikuti aturan yang ada, diikuti prosedur tetap yang berlaku, dan unsur memanusiakan semua pihak itu diperhatikan, diikuti, insya Allah tidak ada masalah, Mas Bambang. Jadi tergantung kepada man behind the regulation, man behind the case, itu untuk melakukan dengan penuh kebijakan, dengan penuh kehati-hatian, lillahi ta'ala, bekerja untuk kepentingan bangsa negara dan penegakan hukum yang baik dan benar, keadilan dan kemanfaatan itu sendiri. Ya, Prof, ini kan penjaringan luar biasa sekali karena pengalaman yang begitu kaya ya, sampai penegakan hukum di tingkat-tingkat yang paling puncak itu kemudian akan ditularkan, karena penjaringan juga menjadi dosen mengajar, guru besar di beberapa perguruan tinggi di Undip, UNS, dan Unisula, UMS juga. Di Jakarta, di Jayabaya, dan UPH. Waduh, luar biasa penjaringan. Nah, itu apa, Prof, yang menurut penjaringan yang perlu ditambahkan bekal kepada calon-calon sarjana hukum atau calon-calon magister atau dokter hukum yang diperoleh dari kekayaan di lapangan itu? Ya, tentu mendasarkan pada pengalaman yang muncul dan berkembang dalam masyarakat. Artinya sekarang dunia itu kan terbuka. Apa yang terjadi sekarang di Jakarta, di kejaksaan, di pengadilan, putusan pengadilan itu semua bisa diakses dengan cepat. Nah, dengan kemudahan yang seperti itu, tentunya ini perlu dimanfaatkan oleh aparat penegak hukum yang lain. Artinya itulah pedoman yang konkret yang terjadi di dalam praktek yang mesti harus diikuti, karena itu merupakan satu potret penegakan hukum yang nyata, empiris. Katakanlah kasus yang terkait dengan Joko Chandra. Kenapa Joko Chandra itu yang kepolisian kok hanya dituntut katakan rendah begitu. Katakanlah di kejaksaan tuntutan terhadap jaksa Pinangki kok juga rendah begitu. Kenapa tuntutan jaksa kepada Joko Chandra kok juga begitu. Nah, inilah hati nurani seorang penegak hukum itu harus berbicara. Seorang aparat penegak hukum yang melanggar hukum, tentunya ini ada penalti lain yang tidak biasanya. Dia mestinya menjadi contoh, dia mestinya menjadi potret, tetapi sebaliknya, pagar makan tanaman. Nah, oleh karena itu, ya harus ada satu penajaman sanksi yang diberikan. Tentu sanksi itu didasarkan pada alat bukti yang terdapat di pengadilan, dibuktikan di sana itu terbukti semuanya. Nah, jaksa terhadap Pinangki nuntutnya 4 tahun. Putus pengadilan berapa? 10 tahun.
Dulu ada jaksa namanya UT apa? Siapa namanya? Urip Tri Gunawan. Itu karena terbukti dia dapat suap dari Artalita. Artalitanya sendiri juga membangun istana di penjara dan dia dituntutnya ringan, sementara jaksa oleh KPK dituntutnya maksimal 20 tahun. Terbukti 20 tahun juga. Nah, itulah Artalitanya udah bebas, mestinya Artalitanya juga mendapatkan hukuman yang berat ini mestinya. Dia intelek ya istilahnya orang yang memberikan satu kesempatan penegak hukum yang lain untuk nakal untuk itu. Nah, itulah. Tetapi ya itulah yang terjadi. Urip dapat 20 tahun, Artalita rendah dan yang lain-lain ya dapat sanksi juga. Dulu kasus itu di Kejaksaan ditangani KPK dan pejabat-pejabat yang terkait dengan itu juga kena pengaruhnya dan ya ada menerima sanksinya. Nah, gimana sanksi tuntutan jaksa dengan hakim? Nah, hakim terhadap katakanlah si jaksa Pinangki, hakim akhirnya memutus 10 tahun. Kasusnya mantan ketua Mahkamah Konstitusi seumur hidup. Nah, itu kan. Iya, saya kira ini menarik, Prof. Jadi seorang penegak hukum itu tidak hanya perlu bermodalkan keahlian, kecakapan hukum, pengalaman, tetapi juga harus dibekali karakter, standar moral dan sebagainya. Nah, ini yang terakhir ini menyiapkannya seperti apa, Prof? Lah, untuk jadi apa penegak hukum katakan jaksa itu memang seorang yang pilihan. Seorang yang sudah betul-betul kader yang diharapkan for the time being to become a good lawyer, good aparat penegak hukum yang jaksa yang handal. Dan tentu itu bekal-bekal moral, bekal-bekal integritas itu juga dibekali sedemikian rupa. Nah, tentu pengembangan-pengembangan ya perlu dilatih sendiri, otodidak begitu, dan memperkaya diri itu perlu. Nah, kalau standar-standar saja yang dipunyai, yang dimiliki tanpa berupaya ada penambahan-penambahan, tanpa kursus-kursus, tanpa itu ya datar-datar saja, hasilnya ya datar-datar saja. Ya. Karena itu, Prof, saya berpikir kehadiran Prof Widyo di beberapa perguruan tinggi itu jadi penting bukan sekedar menularkan apa tadi ya keahlian kepakaran hukum, tetapi juga mengingatkan standar-standar tadi, standar-standar etika, standar-standar moralitas itu luar biasa menurut saya. Dan ketika saya setelah menjadi Jampitsus 2 tahun, kemudian mendapatkan posisi menjadi Jaksa Agung Muda Pengawasan. Tugasnya antara lain adalah mengawasi perilaku tindak tanduk jaksa seluruh Indonesia. Nah, ini ternyata juga merupakan bagian bagaimana memperkaya jaksa dari segi integritas, moral, attitude, sikap, dan semuanya itu memang diharapkan mampu juga memberikan satu teladan, memberikan inspirasi, memberikan contoh-contoh yang baik. Tidak hanya menghukum, tetapi juga memberikan satu saran-saran. Jaksa pengawasan dan jajarannya, inspektur muda, itu turun ke daerah, ada anggarannya, yang mesti harus dilakukan untuk sosialisasi tadi itu. Bagaimana memberikan guidance, bagaimana memberikan contoh, bagaimana memberikan wejangan-wejangan yang baik untuk junior-junior, untuk para jaksa yang berpraktek di lapangan itu. Janganlah sampai ada kegaduhan-kegaduhan di dalam praktek penegakan hukum itu sendiri. Oke, Prof. Selain mengajar secara langsung, penjenengan ini kan dikenal suka menulis sejak muda. Apakah juga pengalaman-pengalaman itu dituangkan di buku-buku misalnya? Ya, ya justru saya kan ilmunya dari Mas Bambang juga, toh. Artinya dengan mengajar itu kan juga pengalaman-pengalaman yang kayak begitu kita sampaikan juga. Bisa bikin disertasi, bisa bikin tesis, bisa bikin skripsi. Itu kan juga merupakan contoh, bisa bikin buku,
tinggal dimodifikasi, didandani, diolah, diramu sedemikian rupa dengan bahan-bahan yang ada dari dunia maya, internet, Google, detik, dan sebagainya itu kan memperkaya, dan sebenarnya sama, bisa saja itu. Memperkaya itu sama saja. Sebenarnya enggak mudah, enggak susah untuk itu apabila mau menggeluti dengan baik. Iya, Mas Bambang. Prof. Widyo, penjenengan kan lulusan Fakultas Hukum UNS, ya. Mungkin termasuk apa ya, alumnus awal yang mencapai puncak-puncak tertinggi di karir hukum, dan pernah memimpin kalau tidak salah alumni Fakultas Hukum UNS. Nah, ini kan UNS mau apa, Desnatalis yang ke-45 ini saat ini. Nah, mungkin ada kenangan, kesan ketika kuliah di UNS, Prof? Ya, terus terang saya bersyukur ketika bisa kuliah di UNS dengan modal yang pas-pasan sekali. Saya kuliah itu naik sepeda, Mas Bambang. Saya naik sepeda, dan tahun 78 sampai 84, agak lama memang. Tetapi saya menikmati sekali. Saya mempunyai grup belajar itu 3 tempat. Dari tempat satu ke tempat yang lain itu genjot sepeda. Itu. Asik sekali itu. Ya, enggak usah malu lah. Orang-orang teman-teman pakai mobil, pakai motor, saya naik sepeda. Tapi tambah sehat itu. Tambah sehat. Dan alhamdulillah perjalanan waktu kuliah dengan terus terang, di samping kuliah juga ikut organisasi Islam. Dari situ saya mendapatkan satu kesempatan untuk belajar berorganisasi secara baik. Dan pengaruhnya itu ternyata Mas Bambang juga luar biasa. Dari naik ya HMI ya. Ya. Jadi urus HMI Yosodipuro Surakarta itu luar biasa, dari saya pengaruh ikut organisasi itu. Jadi mahasiswa yang ya dibandingkan dengan yang lain-lain yang cukup itu, saya mampu untuk akhirnya jadi ketua Badan Perwakilan Mahasiswa. Wah, hebat ya. Kemampuan itu. Penjenengan masuk 78, itu bareng saya 78 masuk di Undip, itu di Fakultas Hukum Undip. Nah, penjenengan berarti hanya beberapa tahun ya, UNS itu kan 76. Jadi penjenengan termasuk angkatan-angkatan awal itu. Siap. Dan ketika kuliah juga alhamdulillah lancar-lancar, baik-baik. Kalau kuliah pasti pilih tempat yang di depan gitu. Dan diskusi-diskusi, kelompok-kelompok belajar kita ikutin terus, baik. Menikmat sekali. Nah, pada waktu tahun 2013 Pak Rektornya Pak Rafiq Karsidi itu seperti ngendika Mas Bambang tadi, pernah dihimpun oleh Pak Rafiq itu alumni-alumni terbaik di 11 Maret. Dan ketika Dies Natalis ke-13 pada waktu itu, buku itu diluncurkan. Bukunya seperti ini, 100 alumni UNS berprestasi tahun 2013. Alhamdulillah Pak Rafiq menempatkan nama saya yang nomor 1 dari Fakultas Hukum. Nah, kesempatan inilah yang saya ikut bersyukur dan mengisi bagaimana alhamdulillah pada tahun 2012 dipilih secara aklamasi menjadi ketua alumni Fakultas Hukum UNS. Nah, dari 2012 sampai 2018 yang sekarang dipegang oleh Pak Profesor Arif Judan Fakrullah. Beliau jabatannya amat tinggi di Depdagri yang sangat penting kaitannya dengan kependudukan. Iya, Dirjen. Nah, alumni-alumni yang tampaknya duluan saya, Mas Bambang Malan. Duluan saya, tapi guru besarnya duluan beliau cepat. Ya, beliau memang andalan juga, prestasi yang baik, yang bagus di
dari Fakultas Hukum UNS. Alumni-alumni yang menonjol di beberapa fakultas di UNS di buku ini cukup bagus sekali. Nah, ini barangkali yang seperti ini perlu ditindakkan 2021 atau 2020 misalnya. Nah, dengan pilihan-pilihan yang terbaik inilah diharapkan untuk dapat memberikan satu sumbang pemikiran atau juga sumbangan kemampuan sesuatu yang bisa disumbangkan kepada alma mater itu sangat penting, dan ini perlu digerakkan sedemikian rupa. Ataukah mungkin Ketua Ikatan Alumni sekarang adalah Pak Budi Harto, itu beliau dari teknik, dan mudah-mudahan sudah mensikapi yang seperti itu, sehingga dengan kemampuan-kemampuan yang lebih dari itu, kalau tidak salah alumninya udah lebih dari 8.000. Lebih Pak, 20-an lebih. 20-an lebih, ya saya kurang itu. Ya. Ya. Prof, apa benar pada suatu era tertentu ada kesan bahwa banyak yang alumni UNS itu agak kurang percaya diri kalau ngaku alumni UNS? Rasanya kok enggak ya, rasanya kok enggak. Artinya saya baca beberapa pengalaman dari teman-teman, mereka bangga kok, bangga, dan juga para alumnus yang berhasil itu juga memberikan satu motivasi supaya bangga terhadap alma maternya, dan kemampuan yang ada diharapkan juga peduli, itu juga bagus sekali itu. Katakanlah seperti misalnya si Sruti Respati misalnya, yang dari sastra itu, dia bangga, bersyukur, tampil di mana-mana tempat juga mengatakan alumni UNS. Kemudian pengusaha sukses yang namanya Joko Suranto misalnya, itu juga sangat bangga mengatakan alumni dari UNS yang bisa berhasil sampai memberikan satu perhatian yang besar bagi Jawa Barat untuk maju di dalam segi konstruksi bangunan misalnya. Menarik. Ya, Prof. Mungkin ada saran-saran atau harapan. UNS sekarang sudah sangat maju, sudah di papan atas lah sekarang di perguruan tinggi di Indonesia. Mungkin Prof. Widyo ada saran-saran atau harapan ke depan untuk UNS? Ya, momen yang baik panjenengan ngendika tadi hari jadi yang ke-45 ya. 45 itu ini masih ada waktu cukup untuk metani alumni-alumni yang sukses. Katakanlah di Kejaksaan Agung saja, itu yang eselon 2, eselon 1 itu ada 3. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Ali Mukartono, kemudian Jaksa Agung Muda Pengawasan, Amir Yanto, dan satu lagi Jaksa Agung Muda Pembinaan, Bambang Rukmono. Padahal dari berapa Jaksa Agung Muda itu, Bro? 3 dari UNS. Iya, dari UNS. Nah, ini kan maksudnya dari berapa jam? Dari yang 6. Dari 6, berarti separuh di UNS. Iya. Nah, itu baru eselon 1-nya, belum eselon 2-nya. Udah banyak, Mas Memang. Nah, itu kalau disatukan oleh Pak Ketua hari Pak Harto, itu disatukan, Budi Harto, disatukan menjadi kekuatan yang luar biasa, dan pada waktu Disnatalis nanti diundang ada satu pertemuan akbar begitu, apa pedulinya, apa sumbangan pemikiran yang dahsyat yang disampaikan, ini barangkali suatu kekuatan yang extraordinary. Ya, baik. Terima kasih sekali Prof. Widyo Pramono. Sayang sekali waktunya ya. Nanti lain kali kita dialog lagi dengan tema-tema yang lain. Baik. Tapi sebelumnya saya ingin
menyampaikan karena lama nggak ketemu dan rasanya juga nggak mungkin saya jalan-jalan untuk wawancara, jadi bisanya dari jauh. Nah, saya ada titipan nanti kenang-kenangan, ada produk dari Semarang. Ini yang sudah sangat terkenal, ini jamu jago. Ini mungkin punya produk-produk ketahanan untuk apa di era imunisasi. Ya imun. Nah, nanti dikirim ke penjenengan, Pak. Terima kasih sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Herwidyo Pramono SH MM Komisaris Bank Rakyat Indonesia yang telah berbagi mengenai bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga penegak hukum yang handal yang sekarang UNS sudah mendominasi Kejaksaan Agung ya. Saya kira luar biasa. Jadi beliau aktif di perbankan tapi juga masih mengajar. Sekali lagi mudah-mudahan sukses, Prof. Amin. Dan semua lulusan UNS makin maju. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang Sartono. Matur nuwun. Dan alhamdulillah ketika sekarang UNS itu rektornya adalah alumni Fakultas Hukum, Prof. Jamal Wibowo, suatu kesempatan yang berharga untuk menggelitik, untuk memberikan satu motivering, untuk memberikan satu ajaan kepada alumnus yang ada bagaimana untuk make more bigis. Matur nuwun Mas Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.